Bahkan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 18. Kemarin kita sudah membaca bagaimana mertua Musa menegur Musa dan dia berkata, kamu jangan sendirian melayani bangsa yang banyak itu. Nanti kamu akan lelah dan tidak bisa melakukan tugas yang lain. Ya, sebagai hamba Tuhan kita juga harus berhikmat menjaga agar tidak kelelahan supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Akhirnya mertuanya memberi saran untuk Musa membagi kelompok-kelompok dan menempatkan kepala-kepala atas setiap pasukan-pasukan supaya mereka menyelesaikan perkara-perkara yang mudah, sementara perkara yang sukar itu barulah disampaikan kepada Musa. Saudara, ya kita mengucap syukur kalau hari ini kita nggak perlu lagi bertanya kepada pendeta atau siapa saja tentang suara Tuhan. Kenapa? Tentang petunjuk Tuhan, karena di dalam Alkitab sudah begitu jelas petunjuk-petunjuk Tuhan bagi kita. Kita lanjutkan sekarang. Keluaran 19, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat yang pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, saudara yang sudah pernah pergi ke Gunung Sinai, ya saya percaya kita melihat keadaan di sana saudara ya. Ya, di sebalik gunung itu ya di situ benar-benar padang gurun. Ya, kita melihat di sana ya tandus, panas ya, dan juga beberapa dari kita yang sudah pernah naik ke atas Gunung Sinai, ya kita boleh bisa merasakan di sana keagungan Tuhan, di mana Tuhan pernah hadir di situ saudara ya, dan benar-benar ya sejarah itu ada dan terbukti memang Tuhan itu Tuhan yang hidup, dia nyata dan sejarah Alkitab menceritakan semua saudara ya. Gunung Sinai itu adalah salah satu lokasi yang paling suci dalam sejarah Israel. Dia terletak di sebelah tengah selatan semenanjung Sinai. Gunung ini adalah tempat di mana Musa bertemu dengan Allah dalam semak duri yang menyala. Allah membuat perjanjiannya dengan Israel dan Elia mendengar Allah datang dalam embusan angin sepoi-sepoi. Di sini Allah memberi umatnya hukum dan pedoman untuk cara hidup yang benar. Mereka belajar tentang berkat-berkat ya, dan mereka juga belajar tentang ketaatan. Dan mereka juga belajar di sana tentang akibat-akibat kalau mereka tidak taat kepada kebenaran itu. Di Gunung Sinai lah Tuhan memberi peraturan. Ya mungkin karena kemarin kita sudah membaca, Tuhan melihat Musa itu sudah kecapean. Harus mengajari terus bangsa ini begini. Akhirnya Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Ya supaya bangsa itu tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, ya, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi, kata Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada Musa untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, bagi orang-orang Israel, Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada keturunan Yakub, ya, beritakan kepada orang Israel bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Tuhan mengingatkan agar Musa ingatkan bangsa itu.
Lihat perbuatanku yang besar yang sudah aku lakukan bagi mereka di padang gurun. Lihat bagaimana aku menyertai mereka dan melakukan apa yang dahsyat bagi orang Mesir. Tuhan menyuruh Musa untuk mengingatkan mereka, ya, supaya mereka ingat akan perbuatan Tuhan dan tidak main-main lagi dengan Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang perkasa, yang besar, yang ajaib. Ya, Tuhan berkata, ingatkan kepada bangsa itu bahwa kamu sendiri telah melihat dengan mata kepalamu. Kamu sudah melihat bahwa Tuhan itu berkuasa. Dialah yang pegang kendali. Ya, apa maksud Tuhan, saudara? Supaya bangsa ini sungguh-sungguh taat dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, ya. Tuhan bilang, ya, lah katakan kepada mereka, mereka sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali untuk membawa kamu kepadaku. Tuhan berkata kepada Musa, bahkan engkau melihat bagaimana seperti burung Raja Wali yang mendukung anak-anaknya untuk datang, ya, untuk melindungi mereka. Demikianlah Tuhan sudah membawa mereka itu untuk datang ke tanah perjanjian yang disediakan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan di sana, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi, kata Tuhan. Allah mempunyai alasan, saudara, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan memiliki alasan untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dan Tuhan juga punya alasan mengeraskan hati Firaun dan orang Mesir untuk agar Tuhan itu dapat melakukan mujizat demi mujizat, tulah demi tulah yang terjadi. Dan kita melihat di sini, saudara, sekarang Tuhan siap untuk memberitahu mereka apa alasannya Dia membawa mereka itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, Tuhan menyatakan kepada Musa, Israel akan menjadi kerajaan imamat yang rajani, menjadi bangsa kesayangan Tuhan di antara semua bangsa yang ada. Ya, bangsa yang kudus di mana setiap orang dapat menghampiri Allah dengan bebas. Akan tetapi tidak diperlukan waktu lama bagi bangsa itu untuk kembali merusak rencana Allah. Ya, kemudian Allah menetapkan, ya, keturunan Harun, ya, dari suku Lewi sebagai imam mewakili apa yang harus diperuntukkan bagi bangsa itu. Namun, ya, dengan kedatangan Yesus Kristus kita melihat Allah sekali lagi menyatakan dan memperbesar rencananya bagi semua orang yang percaya. Sehingga kita dikatakan imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, Tuhan berkata, kalau kamu taat dengan firman-Ku, kalau kamu sungguh-sungguh melakukan ketetapan-ketetapan-Ku, kalau kamu melakukan dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadi harta, ya, Tuhan bilang, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Ya, Tuhan berkata, karena kenapa Tuhan berkata, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Inilah rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Ini juga rencana Tuhan bagi kita. Saudara, Tuhan itu cuma minta kamu taat, kamu setia. Ya, taatlah, dengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata taatlah untuk berpegang pada janji-janji Tuhan. Jangan suka memberontak, membelok, ya, berbalik daripada janji-janji Tuhan. Kita sendiri akan celaka, saudara, kalau kita tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan. Makanya kenapa bangsa Israel itu mereka kalau ada masalah, mereka datang mencari Musa, ya, dan akhirnya Musa memberitahukan mereka apa yang harus mereka lakukan. Karena memang, ya, mereka tahu bahwa sebenarnya dengan menempuh jalan Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup mereka. Kita semua juga harus percaya dan tahu bahwa hanya ketika kita ini melangkah dalam jalannya Tuhan, hanya ketika kita ini melakukan apa yang Tuhan katakan, maka disitulah terdapat, ya, kemenangan, ketenangan, bahkan sukacita. Ayat yang ketujuh, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan.
Ketika mereka diberikan Musa hukum-hukum Tuhan, ya ketika mereka diberitahu ini loh yang Tuhan mau supaya kamu mengikuti perjanjianku, ketetapanku, supaya kamu menjadi bangsa kesayanganku, mereka pun segenap bangsa itu menjawab, ya kami siap melakukan. Bagaimana akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai, dan akhirnya saudara kita melihat di sana, ya Tuhan memberikan ya ketetapan-ketetapan, ya Tuhan berkata, ya engkau sendiri yang sudah melihat apa yang aku lakukan, ya dan kamu akan menjadi ya anak-anak kesayanganku, bangsa kesayanganku, seperti Raja Wali yang membawa kamu ya. Jadi sekarang firman Tuhan berkata kepada mereka, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu sendiri akan menjadi harta kesayangan-Ku di antara segala bangsa. Ya sebab itu Tuhan berkata, akulah yang empunya bumi, akulah yang empunya langit dan segala isinya, ya dan kamu akan menjadi ya bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya inilah semua yang firman Tuhan katakan kepada bangsa itu. Dan Musa datang memanggil tua-tua itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, hidup manusia itu akan berbahagia hanya ketika kita ini mengikuti firman Tuhan, petunjuk Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Makanya jangan bikin jalan sendiri, ikuti saja firman sudah ada. Nggak usah neko-neko, nggak usah belok kanan, belok kiri. Hidup itu lurus-lurus saja supaya kita bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Ya dan akhirnya saudara, ya karena mereka itu selalu datang mencari Musa, lalu Tuhan memberikan firman. Kepada kita pun sekarang sudah ada Alkitab, bacalah Alkitab, nggak usah cari-cari pendeta. Baca firman Tuhan supaya engkau menemukan jalan-jalan Tuhan. Sekarang ayat yang ke-8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan, saudara. Ya mengapa Tuhan saudara Allah memilih Israel ya untuk ya menjadi bangsa pilihannya? Karena saudara Allah itu mengetahui bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang cukup baik untuk dan layak untuk menjadi umatnya, harta istimewanya. Dia memilih Israel bukan karena sesuatu yang mereka sudah lakukan, tetapi dengan kasih dan kemurahannya Tuhan memilih Israel. Ya kendati kesalahan yang mereka lakukan, ya juga terus mereka perbuat, tetapi mengapa Allah ya ingin menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang khusus di dunia untuk menunjukkan cara hidupnya, mengajarkan firman-Nya dan menjadi perantara keselamatan kepada dunia. Segala bangsa di atas bumi akan diberkati melalui keturunan Abraham, firman Tuhan berkata. Ya makanya saudara, kalau saudara punya kesempatan, saudara punya juga berkat, punya kerinduan berdoa, kita akan berangkat ya September, rencana ke Israel. Kita akan melihat sendiri di sana bagaimana bangsa pilihan Tuhan itu diberkati. Kita akan datang ke tempat-tempat di mana Yesus pernah ada di sana, ya melihat tempat-tempat yang bersejarah bagi umat Kristen, di mana Tuhan memilih untuk turun ke bangsa itu menjadi juru selamat bagi dunia. Dia datang saudara di sana untuk menyatakan kasih dan kemurahannya. Makanya firman Tuhan berkata, ya kita ini tetapi kita sekarang adalah Israel rohani. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ya kita dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus, imam kepunyaan, umat kepunyaan Allah sendiri, ya yang kita dikhususkan bagi Tuhan. Jangan berkecil hati sekalipun kita tidak berdarah Israel, tapi kita menjadi Israel rohani yang dipilih oleh Tuhan, saudara ya. Tuhan memilih bangsa itu ya. Kenapa saudara? Karena memang ya Tuhan memilih mereka untuk menyatakan firman-Nya, menyatakan keselamatannya. Ya bahkan bangsa-bangsa lain dan raja-raja akan datang kepada Tuhan melalui Israel, kata firman Tuhan. Demikianlah nubuatan ya oleh Yesaya 60 ayat 3. Bahkan melalui bangsa Israel Mesias, anak pilihan Allah, ia dilahirkan. Allah memilih satu bangsa dan memasukkannya dalam suatu program yang sudah Dia rencanakan, saudara, supaya satu hari kelak bangsa itu menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Demikian juga Tuhan memilih kita menjadi anak-anak kesayangannya, sehingga
kita juga boleh menjadi berkat. Kita melihat saudara di sini ya, seperti yang sudah kita belajar lalu dalam Kejadian 15 dan 17, Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar dan Israel itu berasal dari sana saudara. Sekarang janji itu telah terwujud ketika Allah menyatakan ulang perjanjiannya dengan bangsa Israel. Keturunan Abraham ya, Ishak dan Yakub ya, Allah berjanji untuk memberkati dan memelihara mereka. Ingat sejarah dari Israel yaitu Yakub yang namanya dirubah menjadi Israel kata Tuhan. Bangsa itu pun ya berjanji untuk taat kepada Tuhan, mengikuti semua perjanjiannya. Ya, mereka dengan demikian dimateraikan menjadi milik Kristus. Namun ya niat baik dari mereka itu cepat sekali berubah-ubah saudara. Komitmennya kepada Tuhan itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Ya, jangan juga seperti bangsa Israel, kita berubah-ubah, udah janji mau taat akhirnya berubah lagi saudara ya. Lalu dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat 10, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat 12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu keliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia akan dihukum mati. 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan, termasuk dengan istrinya. Ya, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa itu yang ada di perkemahan. 17, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Saudara, kita melihat di sini ya betapa kudus Tuhan itu. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan ya pada zaman dulu itu orang saudara kalau menyentuh sesuatu yang kudus itu mati saudara. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Tuhan bilang jangan ada seorang pun menyentuh gunung itu dengan tangan atau kaki, maka dia pasti akan mati. Makanya firman Tuhan berkata, hari-hari ini kita ini bukan lagi datang kepada gunung yang menyala, kita tidak lagi datang kepada api yang menghanguskan, tetapi kita datang kepada sekumpulan orang benar. Kita datang kepada ya perantara perjanjian baru, imam yang kudus yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur sekarang ini ya Tuhan tidak lagi membunuh orang yang tidak kudus saudara. Sekarang kita bisa melayani Tuhan, ya bahkan banyak orang yang habis berdosa melayani ya nanti urusannya sendiri dengan Tuhan. Mungkin dia tidak mati secara fisik tapi mati secara rohani dan binasa. Jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Kita belajar di sini betapa kudusnya Tuhan itu sehingga orang tidak bisa main-main. Musa disuruh oleh Tuhan untuk menguduskan bangsa itu. Ini berarti membuat mereka siap untuk bertemu dengan Allah baik secara fisik maupun secara rohani. Bangsa itu harus memisahkan diri dari dosa, bahkan dari rutinitas mereka sehari-hari dengan maksud untuk mempersembahkan diri kepada Allah.
Tindakan membersihkan dan mempersiapkan ini bertujuan untuk membuat pikiran dan hati mereka siap menghadap Allah yang kudus, jadi mereka harus kudus. Saudara, ketika kita bertemu dengan Allah mungkin dalam ibadah-ibadah kita, maka kita juga harus menguduskan diri, mengkhususkan diri. Ya, kita harus mengesampingkan hal-hal yang lain. Ya, jangan menonton khotbah sambil main HP, jangan nonton khotbah sambil melakukan sesuatu yang lain, tapi gunakan ya waktu untuk persiapkan diri dan pikiran menghadap Tuhan untuk kita bisa sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Ya, bahkan ketika Tuhan itu turun, saudara, saya ketika berada di Gunung Sinai, saya itu melihat gunung itu dan saya itu hanya bisa berkata, wow, Tuhan dulu pernah hadir di sini dalam kemuliaannya, tampak di dalam asap ya, gemuruh yang dahsyat. Ya, merinding saudara ya ketika kita benar-benar mengerti. Ketika saya juga ada di Gunung Sinai, saya hanya bisa melihat keagungan Tuhan. Wow, rasanya seperti mimpi berada di satu tempat di mana tercatat dalam sejarah di Alkitab, saudara. Ya, jadi Tuhan itu begitu kudus, begitu mulia ya, dan tidak ada seorang pun yang boleh tidak kudus untuk menghadap Tuhan, karena pastilah mereka mati. Jangan bermain-main dengan dosa. Kalau engkau tidak kudus, sengaja menyimpan dosa dalam hidupmu, maka engkau mungkin tidak mati secara fisik langsung, tetapi rohanimu mati dan engkau pasti akan binasa kalau bermain-main dengan dosa, saudara. Ayat yang ke-21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Saudara ya, kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu begitu kuat. Karena Allah sepenuhnya itu kudus, maka bangsa itu tidak dapat menghampirinya. Ya, Allah melakukan hal ini untuk menunjukkan bahwa Ia tidak seperti berhala orang Mesir yang dapat dilihat, dipegang-pegang, namun tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Saudara, saat ini kita semua juga diundang oleh Tuhan menghampiri Tuhan, datang kepada hadirat-Nya, tetapi syaratnya ya tidak jauh berbeda dengan apa yang di adat perjanjian lama, yaitu Tuhan mau kita menguduskan diri saat kita datang kepada Dia. Karena itu kenapa perlu kita membuang kepahitan, kita membuang amarah, kenapa perlu kita membuang segala kebencian, supaya saudara kita ini dapat mengalami kemuliaan Tuhan ya. Dan Yesus yang adalah imam perjanjian baru datang ke dalam dunia. Ya, Dia bukan lagi Allah yang menghanguskan, Dia bukan lagi api yang menghanguskan, tetapi Dia adalah imam besar yang datang untuk membuka jalan bagi kita agar kita dapat datang kepada Allah dengan sukacita dan mengalami berkat-berkat-Nya. Makanya ketika Yesus disalib, tabir bait Allah itu terbelah dua. Apa artinya? Sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Karena itu saya selalu berkata, saudara punya hak istimewa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Ya, dan besok kita akan lanjutkan, saudara. Ya, kita melihat bahwa dari sini kita belajar Tuhan itu Tuhan yang kudus, jangan bermain-main dengan Dia supaya kita boleh mengalami kemuliaannya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman yang kami pelajari hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup, Allah yang kudus. Ajar kami menghormati Tuhan, ajar kami hidup dalam kekudusan. Tuhan, sekiranya masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hidup kami, Engkau lihat Tuhan yang ada di pikiran, hati, perbuatan kami. Segala hal yang tidak kudus, biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia dan taat, menyenangkan hati Tuhan.
Kami belajar hari ini untuk menghampiri Tuhan, kami harus hidup dalam kekudusan. Karena itu Tuhan bawa kami mengerti, tidak dengan bermain-main kami menghampiri Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Pada zaman dulu bangsa itu akan mati ketika menghampiri Engkau. Kami bersyukur hari ini kami ada di zaman kasih karunia. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga kami tidak mati, tetapi kami boleh mengalami berkat dan kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Joe.